Ya kalau yang lo kerjakan ini kan si AI ini yang tadi lo ceritain juga akan membantu orang untuk bisa lebih fluent dengan si AI. Di samping itu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Dan berarti memberikan ruang untuk kreativitas yang lebih luas dong. Iya. Tapi di mana kita bisa lebih kreatif dan lebih inovatif and using this AI? Berarti kan ada room ya. Ada berapa besar room yang bisa kita explore gitu. Sangat bisa kreatif, sangat bisa inovatif. Mungkin contoh ya kayak kemarin Desember kemarin gue diundang ke satu corporate, dia punya 12 perusahaan, jadi holdingnya punya 12 perusahaan. Terus gue bikinin AI yang untuk mereka gitu kan, AI internal untuk mereka. Tapi emang fokusnya AI-nya itu ke inovasi. Nah, terus gue masukin lah data-data yang gue tahu gitu ya dari internet, dari berbagai macam sources ke situ untuk nge-train AI-nya. Nah, terus si salah satu ini VP level, gue lupa ada director level apa enggak, tapi minimal VP level, dia masukin ke AI itu, dia bilang gue ada problem ini nih gitu, solusinya seperti apa ya gini. Terus dia cerita ke gue, Mas, ini gue tuh ngelakuin ini 3 bulan, coba iterasi, bikin solusi segala macem, akhirnya ketemu nih solusinya. Si AI-nya ngasih gue dalam 1 menit. Dan sama gitu. Nah kan sebetulnya tadi kalau lo tanya kreatif sama inovatif ya kalau kita tahu cara kerja AI, kita bisa train AI-nya, kita bisa cari solusi-solusi itu bisa lebih cepat gitu. Nah itu termasuk AI fluency juga kan tadi. Jadi gimana caranya? Ini tadi kan mention tentang knowledge in the world udah abis dimakan AI ini ya. Berarti dia punya semua knowledge-nya. Nah kita sebagai manusia gimana kita bisa tadi use that knowledge untuk ya problem-problem yang kita hadapi, dan gimana kita bisa connect the dots ya pada akhirnya kita punya solusi yang bisa kita coba gitu. Itu berarti juga yang dimaksud bahwa AI tidak bisa menggantikan kemampuan manusia berpikir untuk strategic thinking and problem solving. Apakah itu juga berlaku? Maksudnya bisa seperti itu juga dong, Tio? Dia bisa mengenhance sebetulnya. Jadi kalau problem solving kita bisa train AI-nya untuk let's say tanya terus kan kayak lo udah prompt ini prompt terus. Dia yang probe kita kita jawab. Jadi dia bisa ngebantu kita untuk problem solving tadi itu, untuk strategic thinking. Lo udah pikirin sisi ini belum? Lo udah pikirin sisi ini belum? Nah, tapi semua kan kalau kita mau solve problem yang ada depan mata kita, ya kita yang paling tahu problemnya harusnya gitu. Jadi dia bantu aja untuk bisa benar-benar punya view 360, pada akhirnya solusinya tuh lebih mantep gitu. Jadi dia kita lihat sebagai apa ya, consultant atau asisten kita, tapi yang benar-benar atau agent yang benar-benar capability itu sangat-sangat tinggi gitu. Itu juga yang lo lihat di organisasi-organisasi yang lo bantu saat ini ya, dimana mereka juga somehow need that kind of direction and advices from you. Iya, jadi kalau di organisasi gue ngelihatnya ke depannya, kalau sekarang kan kita masih cukup surface level karena ini kayak sesuatu yang baru, mereka secara data security, teknologi security itu masih mempelajari. Jadi ini kan ada risknya ya gitu, karena kan kalau AI dia mempelajari terus data itu kan bisa kesimpan. Nah itu gimana tuh ininya apa namanya keselamatan datanya. Nah kalau di korporasi sebetulnya kalau menurut gue idealnya nantinya itu di korporasi itu kan ada business process, itu ada workflow. Nah setiap orang itu harus punya capability untuk berpikir kalau gue kerjanya workflow seperti ini, AI bisa bantuin di mana aja nih titiknya, sehingga gue kalau bisa gue automate semuanya. Ya, gitu. Jadi ada AI literacy maksudnya juga ya tadi ya. Iya, fluency itu ya. Jadi, nah ini lebih sedikit tinggi lagi level of ininya ya, apa kayak skillnya gitu. Karena dia harus bisa ngerti bisnis prosesnya, dia harus ngerti teknologinya. Gimana gue bisa implement AI di bisnis proses gue. Yeah. Nah, kebayangnya satu orang itu akan punya multiple AI agents gitu kan. Misalnya tadi gue punya workflow, ini gue bisa build agent untuk workflow ini, jadi dia gue automate. Nah AI agents itu kan kayak employee sebetulnya.
Nah, gue sebagai employee, gue akan punya multiple AI agents karena gue bisa meng-convert this different workflow jadi automated. Ya. Kalau misalnya nggak fully automated, at least dia yang nanya-nanya ke gue nggak nyari harus ChatGPT harus ini segala macam. Dia yang nanya ke gue ini udah bener belum mas, gini segala macam. Bayangin aja satu orang kalau bisa punya that type of skill, satu company itu seperti apa productivity? Iya, iya. Dan jumlah orang yang juga bisa semakin sedikit tentunya kan ya, lebih efektif. Ya, lebih efektif. Ya, misalnya dengan workforce yang sama, dia bisa meningkatkan productivity yang gila banget. Betul. Contohnya di ini ya di Salesforce, mereka tuh seingat gue punya 3.000 engineers. Mereka stop hiring last year. Mereka udah menggunakan AI tools yang over the counter lah, yang bisa dibeli gitu, bukan punya mereka sendiri. Itu dalam 1 tahun productivity naik 30% tanpa new employees. Nah, dia akan hiring freeze tetap tahun ini, dan dia akan build their own AI tools gitu. Yang harapannya nggak cuma 30%, loh, bisa 100%, bisa sampai 300% dengan jumlah headcount yang sama. Gitu, lo bayangin aja kan, jadi itu sebetulnya nggak terlalu mengurangi gitu, dia nggak mengurangi sama sekali, justru mengempower orang-orang ini untuk bisa punya output jauh lebih tinggi gitu. Itu sih bayangan gue ke depannya akan ke arah sana. Ya kalau lo nggak mau adopt dengan teknologi itu, ya mau nggak mau pasti akan ya di take over gitu, karena semakin kesini semakin canggih nih AI-nya. Tadi pagi gue baru nyobain bikin aplikasi atau bikin website. Lu cuma tulis aja nih, gue mau bikin website Inspigo AI, gue tulis aja gitu, dia bikin semua, codingnya semuanya jadi segala macem. Gue promptnya pendek banget mas. Ya itu udah ke arah sana ya, mungkin belum perfect, tapi it's actually showing it's already us, there. Iya, bayangin kalau yang operate itu engineer, software lebih gila engineer lagi. Ya dia kan lebih ngerti lagi. Iya. Yang tadinya dia bikin website mungkin sebulan, ya 5 menit jadi. Tapi dengan ekspertisnya dia, ya bisa mungkin aja. Ya akan ke arah sana. Jadi kayak multiplication of productivity-nya itu yang gila gitu. Tapi kalau menurut gue tadi balik lagi, kalau lo nggak ngerti kekuatan lo apa, ya lo pakai tools itu jadi untuk productivity lo jadi mesin gitu. Makanya ya mengenali diri tuh menurut gue penting banget di era AI ini. Otherwise lo nanti jadi kayak output 100% naik productivity itu 300%, 1000%, udah jadi matriksnya itu terus, which is nanti ya kita jadi kayak mesin. Iya, dan nggak ada identity. Iya, jadi sebelum sampai ke sana menurut gue penting, basic banget, tapi di era sekarang malah justru penting banget. Dia apa yang lo lihat terhadap bisnis perusahaan di Indonesia dengan adanya AI? Are they ready? Are they fully equipped? Or they willing to learn? Or they're still in the surface as you said earlier? Iya, willing to learn itu iya. Ya, karena ya maksudnya diundang untuk ngomong tentang AI ini cukup sering gitu. Jadi openness to learn itu kelihatannya ada. Tapi kalau dibilang yang udah advance banget belum ada. Even di dunia juga belum terlalu banyak. Jadi bagusnya adalah kayak playing field-nya ini masih cukup equal gitu buat semua. Jadi nggak ada yang udah advance banget terus kita merasa ketinggalan gitu. Oh ya? Iya. Maksudnya di negara-negara yang sudah sangat maju pun maju juga pun begitu? Nggak ada yang super advance, nggak ada. Tapi udah mulai kelihatan ininya ya, tanda-tandanya. Jadi sekarang itu banyak startups yang cuma let's say punya 30 employees tapi revenue itu $100 juta gitu. Sekarang udah mengecil kan, udah dulu kan employee-nya banyak, sekarang cuma 30 tapi $100 juta. Nah itu kan juga memperlihatkan bahwa ya mereka udah menggunakan AI tools juga untuk bisa super produktif gitu. Tapi company-nya kecil-kecil. Kalau company yang enterprise gitu masih bertahap. Jadi ya jangan sampai telat aja sih. Dan tapi juga at the same time jangan FOMO terus langsung adopt semuanya tanpa mikirin risk. Memang ada prosesnya pasti ya. Dulu kan kalau zaman-zaman berapa tahun lalu tuh apa digital transformation itu kan it took some time lah untuk bisa ke tahap itu. Tapi kalau nggak cepet menurut gue ya itu bisa ketinggalan. Dan kalau ketinggalan jadi akhirnya benar-benar kita kayak lost
in another space. Iya, kalau bisnis menurut gue bisa segitu cepetnya gitu. Oh, tadi yang gue cerita bikin website bisa 5 menit gitu ya misalnya setengah jam lah, nggak usah 5 menit, tapi itu kayak benar-benar cuma prompting. Gue nggak punya ability let's say buat coding ya. Kalau misalnya ada software house dia nggak melihat itu sebagai kekuatan mereka, ya orang-orang akan pakai ini gitu. Tapi kan mereka nih isinya expert semua, harusnya kalau menggunakan tools ini bisa terbang lebih jauh lagi.